Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi salatu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para masyayikh, para guru yang mulia, Mama Haja Nur Hayati, Ummi Yuni, Ummi Rania, Bunda Fema, putra, putri, menantu dan cucu, serta zuriat dari murabbi kita al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, az-zakirin waz-zakirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti kita memuji Allah atas segala nikmat karunia yang Ia limpahkan kepada kita, dan tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. La tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dulu di masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seseorang yang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit. Sampai Sayyidina Umar bertanya, kok enggak biasanya orang minta kepada Allah kok minta sedikit, enggak minta banyak, mintanya sedikit. Lalu ia katakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah ada dalam Al-Quran surah Saba ayat 13 Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Qalil, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan orang yang namanya Abdus Syukur minal qalil, termasuk orang yang sedikit tersebut. Mudah-mudahan semua ikhwah menjadi min ibadiyasy syakur, jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan kepada kita bergembira dengannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kita semua berbahagia atas karunia Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah telah utus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, falyafrahu, hendaklah semua kita merasakan kebahagiaan itu. Mudah-mudahan kitalah pecinta Rasulullah, perindu Rasulullah, dan semua kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, adz-dzakirin wadz-dzakirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Kiai Haji Muhammad Musli Abdul Aziz telah mengumumkan Dewan Syariah telah menetapkan kepengurusan baru di yayasan, di Majelis Az-Zikra ini, dan kami diamanahi untuk melanjutkan perjuangan ini. Mohon doa dari ikhwah semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya menjaga, membangun, dan terus berkiprah dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam jihad fi sabilillah, merajut ukhuwah untuk mencari rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersama menikmati surganya. Saya masih ingat betul ketika kali pertama digelar zikir berjamaah di Masjid Al-Amru Bittaqwa Depok oleh almarhum murabbi kita. Saya diminta untuk menjadi pembawa acara, ya, walaupun sampai sekarang tetap pembawa acara juga, MC. Waktu acara di TVRI, alhamdulillah juga diberikan kesempatan membawa acara. Cuma ada orang yang heran, kok dulu badannya gemuk sekarang kurus. Saya selalu bilang alhamdulillah karena istri saya bisa ngurusin saya, bisa ngurusin, jadi bikin kurus. Alhamdulillah, disyukuri. Dulu murabbi kita setiap melihat badan saya yang membuncit perutnya selalu dipegang-pegang di sini. Waduh, malu rasanya. Kok perut lebih besar dibandingkan dadanya? Harusnya orang Islam kuat, dadanya membusung, bukan perutnya yang mengedepan. Sulit menurunkan berat badan. Sudah berusaha menjaga, memang bakat gemuk begitu, tetap akhirnya gemuk juga. Allah Subhanahu wa taala dengan caranya kemudian alhamdulillah 25 kg lebih sudah menyusut. Dan menguntungkan karena beli baju tadinya XL, sekarang cukup ukuran yang S, lebih murah. Ya, bawa acara. Kerjaan saya dulu ketika awal-awal berdirinya Majelis Az-Zikra adalah menyiapkan pengumuman kerjasama dengan Republika, di mana jadwal zikir dalam 1 bulan sudah dibuatkan di awal bulan, sehingga tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di mana digelar Majelis Zikir Az-Zikra. Tugas saya adalah membuat iklannya. Setiap bulan kami ke Republika membawakan naskah untuk pengumuman itu, dan kami jalani dengan tekun, alhamdulillah. Dulu setiap almarhum dakwah kami mendampingi, lebih sering berempat. Almarhum Allah yarham murabbi kita, kemudian Allah yarham Pak Fauzan mu'allaf dari Manado, Belanda, kemudian ada Abi Huda, ini beliau yang selalu tersenyum. Dan kami berempat naik mobil. Yang 2 sudah wafat, tinggal berdua.
Kira-kira yang tua duluan atau yang muda belakangan? Kata beliau, yang mana aja dah, yang penting sudah siap. Ya, insya mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Allah yarham orangnya tepat waktu. Kalau datang ke suatu majlis lebih awal, beliau menyengaja baca buku, mencatat, minta disimak apa yang beliau baca, kadang bertanya, dan selanjutnya. Artinya beliau seorang yang amat konsisten, dan begitulah sampai dengan akhir hayatnya. Kami sering datang ke toko buku, dan bukunya bukan sekedar dibeli untuk dipajang, beliau baca betul. Dari mana kita tahu? Karena di buku itu ada coret-coretan beliau. Singkat perjalanan, setiap kami berhaji di Arafah, Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, perkenankan Al-Fakir bisa mendampingi Allah yarham. Rupanya begitulah. Ketika beliau sakit, sampai dengan akhir hayat menguburkan beliau. Dan ada hal yang amat berkesan untuk kami. Ketika beliau tidak mampu lagi berkata-kata dengan lisannya, beliau menulis di whiteboard kecil. Tulisan beliau yang pertama, beliau ungkapkan jazakumullah khairul jaza. Ungkapan dari seorang guru kepada murid yang membuat murid merasa malu di hadapan sang guru. Ini bukan ungkapan biasa, tapi disitulah keluasan hati dan pemikiran seorang murabbi kepada mutarabbinya. Yang kedua, beliau tulis, abang sudah mendoakan khusus untuk antum. Kami tidak berani menanyakan doa apa yang beliau maksudkan, tapi dengan berbaik sangka, tidak ada seorang guru, tidak ada seorang murabbi yang mendoakan keburukan untuk mutarabbinya. Tidak ada seorang guru yang akan mencelakakan murid-muridnya, santri-santrinya. Oleh karena itu, dengan berbaik sangka, pasti doa beliau adalah doa terbaik. Doa untuk majelis ini, doa untuk pesantren kita, doa untuk seluruh jamaah zikir yang beliau sering kumandangkan dalam zikir. Semoga Allah kumpulkan semua jamaah zikir bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Insya Allah nanti yang istiqomah, yang datangnya di depan, yang infaknya paling banyak, duluan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang datangnya jarang-jarang, tahun ini datang lagi tahun depan, udah gitu duduknya di belakang cari senderan. Ketika urusan makan paling banyak, ia masuk surga juga insya Allah. Ya. Ayo ikhwah, sama-sama kita jaga majlis ini. Si syukur ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, juga bukan seorang alim, bukan ahli ilmu, tapi hanyalah seorang yang senang belajar, hanyalah seorang yang rindu kumpul duduk-duduk dengan orang soleh. Dan saya yakin antum yang duduk, mohon maaf kami duduk di atas, ini bukanlah menunjukkan kemuliaan. Antumlah yang lebih mulia. Antumlah orang-orang yang sudah istiqomah menjaga tahajud. Antum orang-orang yang istiqomah berjamaah di masjid. Antum orang-orang yang istiqomah menjaga duha. Antum orang-orang yang istiqomah bersedekah. Antum orang-orang yang istiqomah menjaga wudhu. Antum orang-orang yang istiqomah terus beristighfar kepada Allah. Antumlah orang-orang yang mulia.
Kami ini hanyalah menjadi khawaidim, menjadi seorang khodim pun tidak pantas. Hanya menjadi khawaidim, pelayan kecil, hanya menjadi pelayan yang insya Allah dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan fisik, dengan keterbatasan apa yang kami punya, insya Allah menjaga majlis ini bersama antum semua, bersama ayahanda, ibunda, ikhwah, dan kita wujudkan cita-cita murabbi kita li'i'la'i kalimatillah. Dulu beliau sampaikan mengapa kita berzikir. Insya Allah dengan terus menerus berzikir kita akan cinta ihya'us sunnah, menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ihya'us sunnah dengan konsisten, dengan istiqamah, insya Allah akan lahirlah seseorang sosok berpribadi mulia dengan al-akhlaqul karimah. Dengan modal al-akhlaqul karimah, tugas kita berikutnya adalah berdakwah. Tidak mungkin ada dakwah tanpa al-akhlaqul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan al-akhlaqul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Lalu orang yang berdakwah tiada lain tujuannya, dia akan berjihad fi sabilillah. Dan tujuan dari jihad kita adalah tegaknya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan majlis ini masih panjang, insya Allah sampai semua kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dengan hari kiamat nanti. Nanti ada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Insya Allah kita doakan putra putri murabbi kita kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, kelak menjadi murabbi-murabbi berikutnya, kelak terus menjadi seorang yang kokoh istiqomah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah juga kalian para santri, kalian para santri inilah yang nanti akan terus melanjutkan perjuangan majlis ini. Dan semua ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, kita jamaah majlis az-zikra ini terus akan menegakkan kalimat Allah, mensyiarkan zikir dimanapun berada. Jika di zaman murabbi dulu Indonesia berzikir, maka insya Allah ke depan bukan hanya Indonesia, bahkan dunia terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah melalui lisan-lisan kita, melalui tangan-tangan kita, melalui langkah-langkah kaki kita. Dan semua kita harus punya cita-cita yang kuat, cita-cita yang tinggi. Semua kita berjuang di jalan Allah sampai titik darah penghabisan kita, sampai Allah yang menghentikan kita. Perjuangan tidak boleh mundur, perjuangan tidak boleh kendor, sampai Allah yang menghentikan setiap langkah kita. Artinya ajal kita telah datang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang jelas perjuangan ini adalah perjuangan dari mana? Perjuangan yang telah dibina, dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita belajar kepada murabbi, kita belajar dari guru, guru dari guru, guru dari guru, guru dari guru, guru dari guru, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita senang, bahagia. Sebentar lagi datang bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan bergembira, dan kita merasa bergembira. Falyafrahu, kita bahagia, kita bergembira. Ayah, bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi telah dibagikan tasbih digital. Sudah terima? Tolong angkat tangan yang sudah terima. Yang sudah dapat angkat tangan. Oh, ini banyak yang belum. Belum. Yang sudah terima tasbih digital sekali lagi tolong angkat tangan.
Banyak yang belum. Oh, memang segitu adanya. Oh, ya. Yang lain tunggu ya. Dan tasbih yang dibagikan tadi jumlahnya baru 1000 ya, baru 1000, dan ini adalah hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari orang yang biasanya melantunkan sholawat di majelis ini. Siapa beliau? Ustadz Muhammad Dikjaya Riswanto. Ustadz Diki, muadzin kita, munsyid kita, dan beliau juga adalah pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Arba'in. Beliau berbagi hadiah tasbih digital tadi karena milad pernikahan beliau. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah satu atau gimana ya? Insya Allah dunia akhirat. Beliau bersama istri, putra putri beliau kelak insya Allah menjadi orang yang dikaruniakan sakinah, mawaddah, warahmah. Mengapa kita bagikan tasbih digital? Kita ingin mengajak semua kita berjuta sholawat dari adzikra, mengajak semua ikhwah untuk memperbanyak sholawat. Karena disinilah turun berkah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bayangkan kalau satu orang sholawat 1 juta. Satu orang 1 juta, berapa jamaah dan dzikra ini? Berjuta-juta sholawat. Taruhlah tidak mampu 1 juta. Mungkin satu hari 100.000. Kalau kebanyakan juga mungkin mampu sehari 1000. Kalau tidak mampu lebih banyak lagi, minimal satu hari jangan kurang dari 10 sholawat. Siapa yang bersolawat pagi hari 10 kali, siapa yang bersolawat sore hari 10 kali, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang sekali dia bersolawat kepadaku, sallallahu alaihi ashran, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat untuknya 10. Sekali bersolawat 10 rahmat Allah dicurahkan. Padahal satu rahmat Allah saja sudah mencukupi untuk bumi dan segala isinya ini. Bagaimana kalau 10 rahmat Allah untuk kita hanya karena sekali kita bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mencoba di Depok dengan para santri adzikra. Tanggal 1 sampai dengan 12 Rabiul Awal kita bagikan anak-anak tasbih digital. Setiap hari store kita akan lihat, dia lapor kepada pembimbingnya berapa ini bersolawat. Satu hari itu ada yang dapat 1000, dilihat hasilnya 1000. Apakah dia berdusta atau tidak berdusta? Jangan-jangan tangannya aja yang nyetek tapi nggak solawat. Itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya berbaik sangka dia bersolawat. Dia setorkan solawatnya sekian, sehari 1000, dicatat. Dan alhamdulillah di hari ke-12 ada santri yang sudah melafadzkan solawat. Dia bersolawat pada Rasulullah sebanyak 200.000. 200.000 dalam 12 hari. Ini yang kita ingin mengajak ikhwah semuanya. Saya ingin lihat kira-kira tangannya angkat. Apakah siap bersolawat pada baginda Rasulullah? Mana tangannya? Angkat tangannya. Siapa yang siap bersolawat pada baginda Rasulullah? Sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim mabarik alaih. Kita semua niatkan dari sekarang. Itu tadi baru dari Ustadz Diki 1000 tasbih. Kita ingin berbagi sebanyak-banyaknya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak jamaah yang ingin juga nanti berbagi tasbih lagi? Angkat tangan. Mau berbagi berapa? 10. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Ada lagi?
Allahu Akbar. Insya Allah beliau akan berbagi 2000 tasbih. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan rahmat berkah, Allah sehatkan lahir dan batin, Allah kabulkan hajatnya. Ada lagi? Ada? Mana? Hah? Berapa? 10. Alhamdulillah. Insya Allah Allah berkahi. 5 tasbih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Mana? Oh, Mama. 500 tasbih. Masya Allah. Bunda, ayah, maaf ya, kalau kita berbagi dikasih tasbihnya orang, dia solawat, sebanyak dia solawat, Allah berikan keberkahan buat kita. Kalau dia solawat sampai 200.000 dengan tasbih itu, Masya Allah ya. Tapi jangan juga kita nggak solawatan, kan udah banyak. Kita juga solawat banyak. Ayo, siapa lagi? Nanti yang sudah bersiap tinggal lapor ke pengurus, insya Allah dicatat. Ada lagi? Mana lagi? Gus Alvin. Berapa Gus Alvin? 1000 tasbih. Masya Allah. Gus Amr 5.000. Masya Allah. Semangat pengantin baru. Allahu Akbar. Nah, ada lagi? Mana lagi? Mana lagi? Kita doain kalau yang menyerahkan tasbihnya nanti masih bujangan, segera ketemu jodohnya. Kalau pengen punya rumah, insya Allah dapat rumah. Pengen punya mobil, dapat mobil. Tinggal beli saja. Apa susahnya? Ada? Baik. Kalau masih ragu dan malu-malu atau karena tawadu, tidak mau kelihatan orang, tidak apa-apa. Silakan nanti datang ke ruang Abdurrahman di bawah. Ruang Abdurrahman di bawah. Ayo kita ketemu. Insya Allah saya ingin mengajak sekali lagi, kita banyak-banyak solawat. Banyak-banyak solawat dengan redaksi solawat yang mana saja. Solawat Ibrahimiyah, solawat Tibbil Qulub, solawat Munjiat, solawat apa saja. Ayo, yang penting ungkapkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mengapa? Seringkali setiap Jumat dibacakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja yang menciptakan Rasulullah bersolawat. Malaikat yang gak maksiat bersolawat kepada Rasulullah, menunjukkan kemuliaan Rasulullah. Apatah lagi kita yang mengaku umatnya Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaknya kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan solawat Allah curahkan rahmat, dengan solawat Allah limpahkan barokah untuk kita semua, dan Allah kabulkan hajat kita. Tughfar dzanbuk wa tukmahammuk. Kalau kita banyak solawat, Allah ampuni dosa kita dan Allah keluarkan kita dari kesulitan-kesulitan. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan yang tadi sudah menyatakan bersedia menyiapkan tasbih, silakan nanti datang ke ruang Abdurrahman. Tidak mesti harus hari ini kok, bisa besok, bisa lusa, dan kita akan bagikan kepada jamaah di mana-mana. Ini salam dari keluarga Adzikra, dan silakan nanti mendaftar. Kalau ikhwah sudah bersolawat, ayo boleh nanti lapor ke pengurus di sini. Bukan untuk riya, bukan pengen dipuji, tapi tidak apa-apa, dalam rangka memotivasi kita. Hari ini saya 3.000 kali solawat, hari ini saya 5.000 kali solawat. Foto kirim kepada pengurus Adzikra. Terus, dan nanti kita akan umumkan ketika ada maulid di sini. Insya Allah kita akan lihat berapa banyak jamaah Adzikra ini bersolawat untuk baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ikhwah, sebelum kita berzikir berdoa bersama, mari kita berinfak terbaik. Dan jangan khawatir yang berinfak, oh duitnya dipakai diselewengkan. Enggak. Keluarga besar Adzikro, pengurus Adzikro, enggak ada yang makan duit infak. Kita makannya nasi. Ya, enggak ada yang makan duit infak. Ya, kita makannya nasi. Jadi kalau ada berita di mana-mana, oh uangnya diselewengkan, insya Allah tidak. Kami dan semua pengurus punya tugas tanggung jawab menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang ikhwah infakkan kita akan salurkan untuk peruntukannya, dan insya Allah untuk membangun majlis kita ini. Insya Allah. Baik, kita sholawat. Ayo Ustaz Diki, silakan tim infak keliling. Nah, fadlu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kawnu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad, wali ahlil kawni unsub wa sururu qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatrabul ya halal mathani, fahadar umyun nigharan, wastadhi'u bijamali, kaybinu sa'ad wa nurshad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'di mustabiri, laysa yafad haythu utina ata'a, jamal fakhr al-mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل همدي جل يسره العاد إذ هبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا جد وبلغ كل مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dan insya Allah di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Anwar nanti Majlis Adzikra juga akan daurah kitab tentang sirah nabawiyah dan juga hadis-hadis nabawiyah, al-ahadits an-nabawiyah asy-syarif, insyaallah akan bersanad. Jadi kitab dikaji sampai tuntas satu kitab dan langsung oleh pensyarahnya akan langsung diberikan sanad. Kita punya ahli hadis Dr. Luqmanul Hakim, dan insya Allah juga dengan masyayikh yang lain yang nanti kita akan pelajari tentang sirah nabawiyah. Dan doakan
sedang kita persiapkan juga. Nanti ikhwah selain bisa hadir langsung, bisa juga mengikuti melalui online kajian-kajian tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kami akan informasikan berikutnya kegiatannya apa saja. Oleh karena itu bisa dimonitor di media Adzikra, apa namanya, Adzikra Media Official di Instagram atau juga di Facebook, atau insya Allah melalui grup-grup WhatsApp. Nanti kita akan kirimkan kegiatan-kegiatan Adzikra insya Allah, dan ini insya Allah akan menghadirkan manfaat. Dan juga kami sudah mencanangkan untuk ziarah kubra ke makam murabbi kita, dan sudah terbuka, silakan yang ingin hadir langsung ke sana. Dan juga kita akan mengunjungi, alhamdulillah ada Pak Kurniawan dari Sukabumi, kita juga hadir ke Sukabumi. Mungkin ada ikhwah di daerah-daerah yang lain yang ingin didatangi oleh sahabat-sahabat Adzikra, silakan menghubungi pengurus, dan insya Allah kita akan berkunjung, kita akan datang. Mudah-mudahan keberkahan Allah untuk kita semuanya. Baik, saatnya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semua menghadap kiblat. Ini juga